ada 5 peran penting mahasiswa terhadap masyarakat. Yang pertama ada agent of change. Agent of change adalah perubahan atau pergerakan. Yang dimaksud dengan perubahan atau pergerakan itu adalah mahasiswa mampu mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan pergerakan ke arah yang lebih baik. Lalu yang kedua ada guardian of value. Guardian of value adalah penjaga penilaian. Penjaga penilaian yang dimaksud ini adalah mahasiswa mampu menjaga nilai-nilai dalam masyarakat seperti seperti kejujuran, keadilan, gotong royong, integritas, dan empati, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada Iron Shock. Iron Shock adalah mahasiswa sebagai penerus bangsa. Yang dimaksud dengan mahasiswa sebagai penerus bangsa itu adalah seperti mahasiswa bakal menjadi atau mengganti kaum atau golongan yang lebih tua menjadi golongan yang lebih muda, seperti mempunyai kemampuan dan perilaku terpuji untuk menggantikan generasi-generasi yang sebelumnya menjadi lebih baik. Lalu yang keempat ada moral forge. Moral forge adalah moral yang dimiliki oleh mahasiswa. Mahasiswa kan adalah kaum intelektual atau tingkat intelektual mahasiswa itu lebih tinggi daripada masyarakat, dan dilihat dari pendidikannya juga lebih jauh kan daripada masyarakat, sehingga masyarakat dituntut atau masyarakat harus mempunyai moral atau perilaku yang lebih baik dari masyarakat tersebut. Lalu yang kelima ada social control. Social control ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjadi pengontrol sebuah kehidupan sosial masyarakat dengan memberi saran, kritik, dan lebih penting IPK atau organisasi. Kedua-duanya penting karena kita kalau misalkan kita menyeimbangi antara mengejar IPK atau organisasi. Mengejar IPK dapat lebih mudah mendapatkan beasiswa yang ada di universitas tersebut. Lalu yang kedua, kita mengikuti organisasi itu ada juga kelebihannya, seperti kita mendapat relasi dan mengasah soft skill seperti itu yang dimiliki kita. Sehingga kesimpulannya itu ya memang dua-duanya tuh penting gitu kan dalam kehidupan seperti itu, kehidupan perkuliahan, perkampusan seperti itu bagi mahasiswa kan. Seperti yang disebutkan tadi, berorganisasi dapat mengasah soft skill, mengajar IPK dapat mempermudah mendapat beasiswa seperti itu. Untuk materi yang kedua yaitu tentang manajemen organisasi. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengendalikan, mengurus, menjalankan, membina, dan memimpin. Sedangkan organisasi itu merupakan suatu wadah yang terdiri dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sebelum ke pengertian manajemen organisasi, harus tahu dulu tentang asas-asas organisasi. Ada 5 asas organisasi. Yang pertama, ada asas perumusan tujuan. Yang kedua, asas spesialisasi. Yang ketiga, ada hierarki wewenang. Yang keempat, ada sistem aturan. Dan yang kelima, ada impersonalitas. Nah, langsung kita masuk ke manajemen organisasi. Manajemen organisasi itu merupakan suatu proses manajemen yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, adapun fungsi-fungsi dan tujuan organisasi itu, fungsinya itu disingkat POAC atau POACE. P yaitu planning atau perencanaan, O organizing atau pengorganisasian, A actuating atau penggerakan, C controlling atau pengawasan, dan E evaluating atau pengevaluasian. Nah, sedangkan tujuan organisasi itu ialah untuk mempermudah
cara kerja organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, setelah itu ada yang dinamakan organisasi mahasiswa. Kan kita sebagai mahasiswa, jadi dalam suatu perguruan tinggi itu ada organisasi mahasiswa intra perguruan tinggi namanya. Nah, organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi itu merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dengan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan perguruan tinggi itu sendiri. Nah, jadi dalam sebuah perguruan tinggi itu pasti terdapat sebuah organisasi yang bertujuan untuk yang pertama mengembangkan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Yang kedua itu ada mengembangkan kemampuan diri, itu misalnya seperti kemampuan kepemimpinan, rasa solidaritas, kebersamaan, terus kepedulian sosial, etika, terus ilmu juga, akademik juga dilatih dalam sebuah organisasi. Nah, adapun fungsi-fungsi organisasi intra perguruan tinggi itu yang pertama itu mengembangkan iptek atau ilmu pengetahuan. Yang kedua, mengembangkan jiwa kepemimpinan dan rasa nasionalisme dalam diri mahasiswa. Dan yang ketiga itu menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa. Apa sih yang perlu dikembangkan oleh seorang mahasiswa dalam peran aktifnya sebagai agent of change atau generasi perubahan? Yang pertama ada mengembangkan iptek atau ilmu pengetahuan, jiwa kepemimpinan, kepedulian sosial, pendidikan politik, pendidikan kewirausahaan, olahraga seni dan budaya, dan sumber daya ekonomi. Setiap mahasiswa mempunyai cita-cita dan impian untuk meraih prestasi. Tentunya bukan hanya dalam bidang akademik semata, tetapi dalam bidang soft skill dan hard skill. Prestasi mampu mengangkat citra positif kampus dan bisa menjadi daya tawar bagi masyarakat. Apakah sudah mempersiapkan diri untuk menjadi Pilmapres? Pilmapres adalah sebuah wadah yang disediakan oleh Ristekdikti untuk mahasiswa yang berprestasi yang mampu menyeimbangkan kehidupan berkuliah, organisasi, dan kegiatan lainnya. Pilmapres diikuti oleh peserta dari mahasiswa S1 dan D3 dan diharapkan memiliki kecerdasan yang komprehensif dan bisa menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill. Lalu bagaimana menjadi mahasiswa berprestasi? Yaitu warga negara Indonesia, mahasiswa S1 dan D3 maksimal semester 6, memiliki IPK minimal 3, dan mampu berbahasa Inggris. Demikian syarat menjadi mahasiswa berprestasi. Selamat berjuang!